Materi pewarisan sifat kelas 12. Nah, kamu mirip siapa nih di keluargamu? Ayo cek sekarang. Nah, kalian tahu gak Gregor Johann Mendel itu siapa? Kan gak tahu kan? Nah, skip aja kalau pengen gak tahu. Gak bohong-bohong. Lahir pada tanggal 22 Juli 1822, merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut pola hereditas. Ia juga menjadi orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam genetika, karena peran Mendel dalam dunia genetik sangat besar. Ia pun disebut sebagai bapak genetika. Mendel wafat pada usia 61 tahun. Nah, lanjut. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya yang diatur oleh kromosom dan gen. Seperti orang tua yang melahirkan anak. Nah, itu termasuk pewarisan sifat dari orang tua diturunkan ke anak tersebut. Lanjut nih, ada struktur DNA dan RNA. Nah, struktur DNA itu ialah untaian ganda yang membentuk heliks ganda. Dua untaian tersebut terhubung oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Yang pertama ada adenin, bersimbol A, berpasangan dengan timin. Ingat ya, adenin, timin, melalui dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Guanin simbolnya G dan sitosin bersimbol C. Nah, guanin pasangannya sitosin. Nah, sekali lagi adenin berpasangan dengan timin. Guanin berpasangan sitosin melalui tiga ikatan hidrogen. Struktur DNA membentuk spiral yang dikenal sebagai double helix. DNA adalah molekul polimer ganda yang membawa informasi genetik dalam semua organisme kehidupan. Nah, pengertian DNA sendiri adalah sebuah molekul yang terdiri dari dua untaian yang saling melilit membentuk struktur heliks ganda yang sudah dibahas tadi tuh. Nah, sekarang struktur RNA. Pada dasarnya mirip dengan struktur DNA. Perbedaan RNA dan DNA adalah pada jumlah untaian dan strukturnya. RNA terdiri dari satu untaian, bukan untaian ganda seperti DNA. Struktur RNA dapat melipat menjadi struktur tiga dimensi yang berbeda, tergantung pada jenis RNA dan fungsi yang diemban. Nah, selanjutnya perbedaan karakteristik DNA nih. Basa nitrogen, yaitu DNA-nya menggunakan timin sebagai basa nitrogennya. Sedangkan strukturnya, DNA memiliki struktur heliks ganda. Gula, DNA menggunakan deoksiribosa sebagai gula. Fungsi DNA bertanggung jawab untuk menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam mentranskripsi dan menerjemahkan informasi tersebut untuk sintesis protein. Lanjut, karakteristik RNA basa nitrogennya. RNA menggunakan urasil atau disebut dengan tandanya U ya sebagai basa nitrogennya. Strukturnya, RNA memiliki struktur untaian tunggal. Gula, RNA menggunakan ribosa sebagai gula. Fungsinya, RNA berperan dalam mentranskripsi dan menerjemah informasi tersebut untuk sintesis protein. Replikasi DNA. Yang pertama, helikase membuka pilihan memisahkan rantai DNA induk. DNA polimase. 2. Pita kontinu disintesis oleh DNA polimerase. Nah, yang ketiga, pita diskontinu terbentuk terputus-putus. Nah, yang terakhir, setelah RNA primer digantikan menjadi DNA oleh DNA polimerase, DNA ligase menyambung fragmen Okazaki. Nah, pada tahap transkripsi, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA.
Proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi yang menghasilkan 3 macam RNA seperti yang telah kalian ketahui kan sebelumnya, yaitu mRNA, RNA, dan RNA. Transkripsi terjadi di dalam sitoplasma. Terjadi di mana? Sitoplasma. Serta diawali dengan membukanya rantai ganda DNA. Lanjut translasi. Nah, translasi merupakan tahap kedua dan tahap terakhir dalam proses sintesis protein. Tahap keberapa? Tahap kedua dan tahap terakhir. Setelah pencetakan ARND oleh ADN yang berlangsung di dalam inti sel selesai, kode genetik akan dibawa oleh ARND ke ARNT. Proses translasi terjadi saat kodon dari ADN diterjemahkan oleh ARNT. Gen adalah unit yang paling kecil dari sebuah materi genetik yang memiliki peran untuk mengendalikan pewarisan sifat, di mana dalam kromosom, gen ataupun keluarga gen berada di dalam lokasi tertentu. Setiap gen yang menempati sebuah lokus disebut dengan alel. Diulangi, setiap gen yang menempati sebuah lokus disebut dengan alel. Dalam genetika Mendelian, alel digambarkan sebagai genotip, sebab genotip merupakan sifat yang ada di dalam kromosom. Genotip memiliki sifat yang tersembunyi atau tidak terlihat secara langsung. Seperti watakmu yang jahat, itu kan tidak bisa terlihat secara langsung. Walaupun genotip ini memiliki sifat yaitu tidak terlihat, tapi genotip nantinya akan menentukan sifat luar yang terlihat dari tubuh organisme atau disebut dengan fenotip. Nah, fenotip ini seperti rambut warna coklat dan lain-lain. DNA sendiri merupakan bagian luar dari untai DNA atau deoksiribonucleic acid yang menyimbolkan protein atau RNA ribonucleic acid. Protein atau RNA itulah yang kemudian akan mempengaruhi sifat makhluk hidup. Proses itu disebut dengan ekspresi gen. Bunyi hukum Mendel pertama yaitu setiap alel dari gen yang sama akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, bunyi hukum 2 Mendel yaitu berisi tentang setiap alel dari gen yang berbeda akan bergabung atau berasortasi secara acak pada saat pembentukan gamet. Macam-macam persilangan dan prosesnya. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Nah, apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan yang dilakukan dengan satu sifat pembeda. Apa? Sifat pembeda, satu sifat pembeda. Di dalam persilangan ini berlaku hukum 1 Mendel, karena ketika pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam alel akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel gamet. Pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi satu sama lain atau bersifat independen. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang dilakukan dengan satu sifat pembeda. Di dalam persilangan ini berlaku sebuah hukum 1 Mendel karena ketika pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam alel akan mengalami pemisahan secara bebas. Dalam 2 sel gamet, pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi satu sama lain atau bersifat independen.